Jadi ngobrolnya langsung ngalor ngidul. Jual saham dulu dia. Jual saham dulu. Udah. Ya. Selamat pagi menjelang siang sahabat Kopi Party semua. Apa kabar? 11. Jam 11 kurang 5 tuh masuknya apa ya? Pagi menuju siang ya. Kita masuk di segmen kembali lagi omong kosong ya. Kita suka ya ngalor ngidul karena emang ngopi itu temannya sebetulnya ngobrol sih ya. Yeah, diskusi ya, benar ya. Ngalor Diskusi, iya ngalor ngidul bahasa Indonesia tuh. Kalau dulu gue pernah baca sedikit literatur tentang sitting, talking and doing nothing. Wah, itu sampai orang Amerika aja riset kita tuh sering banget nongkrong melakukan gitu. itu. Iya, sitting, talking, doing nothing gitu. Gua nggak tahu kenapa sampai Circle K terus ini kalau mau disensor aja tapi nggak apa-apa lah ya. Terus apa sih yang kayak minimarket tuh nyediain kayak emang meja disiapin. putih. Iya kan gitu. Boleh enggak gitu. Iya, di gitu. Indo harus iya, gitu. dulu harus requirement khusus. Ya gitulah. Jadi kita hari ini ketemu sama salah satu owner coffee shop di kota Palembang. Namanya Mas Alam. Amal, sorry. Nama panjangnya? Amal aja lah. Amal aja. Oke, Iya. Mas Amal. Dia salah satu owner coffee shop di Kopi Pulang di Palembang. Ada yang 2.0 juga ya? Ada 2.0. Itu bedanya sama ini kayak concernnya sih kalau di sono tempatnya lebih kecil kayak take away-an, tapi nggak taunya ujung-ujungnya masih nongkrong juga. Tadinya awalnya pengen take away. oh, tadinya pengen grab and go gitu. Yo, Tapi ya karena dekat-dekat kantor, dekat bank, Siap. dekat rumah sakit. Siap. Mas Amal ini salah satu entrepreneur ulung juga. Benernya ulung. Tapi kalau dari tadi ngobrol ya, bahasanya tuh kayak bukan bahasa orang Palembang gitu. Aksen-aksennya tuh kayaknya emang udah naturalisasi tadi katanya. Naturalisasi. Tolong dijelaskan dulu dari awal lahir di mana gitu. Waduh bisa gila gimana. ini kayak Singkat interview pada banget. jelas aja kira-kira lah. Sebenarnya gue lahir di Palembang. Oke. Lahir di Palembang, cuman memang di rumah kita memang basicnya nggak di Palembang, nggak ada yang asli Palembang lah. Gitu. Oke. Di rumah pakai bahasa Indo, terus habis itu mulai melanglang buana sampai terakhir kuliah. Habis kuliah baru gue balik lagi ke Palembang. gitu. Oke. Jadi memang pada awalnya orang tua juga bukan asli Palembang ya. Iya. Dan di rumah juga, walaupun lahir di Palembang, di rumah pakai bahasa Indonesia Di juga rumah pakai kayaknya bahasa Indo sih. tidak berpengaruh. Emang kayak gitu aja. Itulah lebih lembut kayak. Kalau ada nyokap. Pluralnya negara kita ya Indonesia ya. Pluralisme. Sama mas, aku juga kalau ditanyain asli mana gitu susah loh aku jawabnya. Mana? Aku tuh lahir di Pekanbaru, bapakku tentara angkatan Wih, udara. gokil. Jadi pindah-pindah tuh tiap tahun. Ibuku Medan, bapakku Boyolali. Tapi aku lahirnya di Pekanbaru. Terus tanyain besar di mana? Besarnya pindah-pindah. Jadi aku SD 6 tahun itu 6 kali pindah. Buset. Serius, Pekanbaru, Malang, Tapi Manado. Kartika semua dong. Kalau Nah, tentara itu yang boleh angkasa. Kartika. Wah, angkasa ya. Kalau tentara angkasa, kalau darat Kartika. Oh, kalau darat kan. Oh iya, ya campur-campur sih, ada yang Ah. SD dari angkatan udara, ada yang di negeri, ada yang di luar segala macam. SMP lumayan tetap di Solo lama 5 tahun sampai SMA habis itu ke Jakarta. Jadi kalau Oh. tanya asli mana bingung. Tapi lebih Jawa lo ya. Jawa. Kalau Iya. aksennya memang Iya. kayaknya Jawa karena emang dari kayaknya golden age di masa remaja SMP ke Jawaan SMA tuh ya. Jawa. Ya. Oke, baik lagi kita ke kopi nih. Kopi Pulang mulai dari 2015. Mulai 2015. Iya, 2015 inspirasinya buka Kopi Pulang nih apa? Dari mana? Apa ngelihat apa? Inspirasi buka. Tadinya gue ngurusin toko. Kopi Ngurusin juga. toko? Ya Oke. sambil kuliah dulu tuh sempat Di Bogor. di Bogor. Oke. Dulu gue bantuin ada dosen lah ceritanya. Bikin toko. Sebenarnya gue concernnya bukan kopi sih awal. Yang bikin gue tertarik tuh kayak orang yang ada di toko kopi, specifically. Oke. Kayak gitu loh. Itu tuh yang bikin Psikologinya gua- si manusianya ya. Iya, Ya, itu yang bikin gue kayak anjrit. Karena tadinya gue nggak sama sekali kayak, aduh jatuh lagi. Sorry ya, nanti nggak sama sekali apa? nggak sama sekali yang kayak interest di kopinya. Gitu. Ada satu tempat dulu gue pernah main sebelumnya. Gue berapa kali lewat karena itu tempat biasa gue lewatin di tempat muter gitu lagi. Jadi kayak kalau lu muter lu pasti ngeliat tempat Oke. itu. Gitu.
sekali 2 kali gue lewat, ini tempat apaan ya? Terus ada tulisannya Rumah Kopi. Itu 2012-13 kalau nggak salah kali ya. Nah, gue lagi mau skripsian tuh, seinget gue ya. Jadi lewat situ berapa kali, terus gue lihat ini tempat apaan sih gitu. Penasaran gue. Waktu itu belum banyak cuy, maksud gue nggak rame. Itu tempat tuh nggak rame gitu. Aja. Tapi gue ngeliatnya syahdu banget nih tempat gitu. Cobalah gue main gitu. Sekali gue main ternyata mulai rame tuh. Terus sebelumnya di kampus tuh ada juga di kantin Plasma dulu namanya. Kopi juga. Ternyata itu kopi yang sama ceritanya tuh. Dia bikin di kampus, terus dia juga bikin di luar kampus. Orangnya key personnya sama nih, orang yang bikin ceritanya gitu. Ya udah, dari situ ngobrol banyak karena yang bikin gue interest sebenarnya soal karena dulu gue kampusnya pertanian, yang bikin gue interest sebenarnya lebih ke isu pertanian yang gue dengar ada relate situ, berarti gitu sebetulnya loh. ada relate-nya ya dari pelajaran di kampus nih gitu, sama kenyataan kehidupan pertanian. Dan menurut gue itu value yang kena sama gue, bukannya kayak bikin kopi, rasa kopi atau kebaristaan, itu enggak sih sebenarnya, lebih ke situ. Jadi sebenarnya value dari awalnya pengen fokusnya tuh ke hulu nih Mas. Sebenarnya gue bukan pengen fokus ke hulu, cuman gue ngelihat kayak orang nongkrong di tempat kopi tuh pikirannya oke gitu tuh hasilnya. Dan itu tuh bikin gue wah gila. Nah dari situ lah mulai tuh mulai pengen kalau misalnya bikin toko kopi gimana ya, kalau misalnya ini apalagi ya gitu yang harus diurusin, karena gue pengen bikin ekosistem tersebut, ceritanya gitu. Tapi sekarang sudah tercapai alhamdulillah sih, betah sih gue akhirnya gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi secara nggak langsung mungkin dari ilmu yang didapat dari universitas sepertinya kayaknya nyambung nih sama ini nyambung, nih, gitu ya. Spiritnya dapet sih. Dapet gitu ya. Karena gue tipikal orang yang kayaknya nyari kerjaan tuh based on value-nya keren nih kali, gitu ya, kayak gitu loh, bukan yang apanya gitu. Oke. Terus kalau ngomongin soal skena kopi di Palembang kayaknya terlalu jauh. Kita ngomongin ini dulu deh. Gua apa tuh? Menarik nih. Pertama kali tadi gue masuk di Kopi Pulang ini, gue ngelihat ada satu grinder yang di kalangan coffee shop tuh kira-kira cukup mahal lah ya, karena gue juga pengalaman punya coffee shop walaupun gagal. Ada Malconic EK43 di sini, terus ada Probat lumayan besar di belakang 50 kilo. Ada depan tuh apa ya Mas ya? Itu Uncle John. Yang di belakang ini bukan Probat kok. Ya? Ini customan sebenarnya. Oke. Tapi kurang lebih bentuknya mirip ya. Ya, oke. Ada Uncle John sama mesin roasting besar di belakang maupun. Tapi gua nggak ngeliat mesin espresso di sini. Kira-kira ada satu keanehan dan keunikan tersendiri nih. Jadi ada grinder nih yang kira-kira harganya 40 sampai 50 juta nih kalau baru belinya. Tapi mesin espressonya nggak ada gitu. Adanya malah yang kita lihat Rockpresso itu mungkin 2 juta 3 juta kali ya. Apa nih kira-kira filosofinya kenapa grinder, apa menganggap grinder itu salah satu yang mungkin cukup signifikan apa gitu? Sebenarnya kalau balik lagi ya, semua bikin kopi prosesnya panjang. Even itu dari kebun sampai ke cangkir ini gitu ya. Dan proses itu yang selain obrolan di toko kopi dan orang-orangnya, proses itu juga akhirnya jadi hal yang kedua yang menurut gua jadi menarik. Ya, gitu ya ceritanya. Betul. Terus juga di tempat gua pertama kali main juga sama. Itu manualan ceritanya gitu. Dan gua pikir manualan bisa ada waktu buat lu ngobrol mungkin ya sama customer lu. Kita punya kursi juga di meja bar gitu. Dan abis itu gue sempat mikir tuh kayak gimana sih biar manualan lu tuh oke. Jadi ada beberapa sarana dan prasarana nih ternyata yang harus lu coba bikin. Coba lu apa sih namanya? Coba lu kerjain deh. Baru lu bisa bikin manualan lu nih, gitu kan. Salah satunya grinder tadi. Jadi gue mulai berangkat dari mesin roasting. Mesin roasting karena dulu. Kayak gue perlu profile gue untuk bikin manualan jadi seperti apa yang gue pengen. Betul, sepakat. Terus habis itu ternyata grinder juga kan, kayak
penting banget. Dan itu bisa di bikin manualan itu ya, jantungnya tuh. Jadi gue akhirnya pakai Fuji Royal juga satunya. Emang buat ngejar itu gitu loh. Dan kalau misalnya karena kita juga bukan yang kayak espresso basean atau milk base gitu-gitu ya. Jadi lebih banyak di sini top sales-nya black coffee cuy. Lebih banyak gitu. Itu memang dari awal tujuannya itu pengen memperkenalkan kopi manualan sama teman-teman. Memang karena gue sukanya ini, gue mau jual ini gitu. Beberapa momen gue ngerasanya malah concernnya bukan buat mengenalkan, tapi gue kemarin tuh lebih ke ngerefleksiin diri gue. Terus ketika itu jadi, misalnya kayak gue suka kopi hitam nih, ketika gue bisa menyukai kopi hitam, terus akhirnya gue lebih stand di balik produk ini gitu, dibandingkan kayak gue harus ngajak orang misalnya ngajarin orang minum kopi hitam, tapi ternyata gue nggak suka gitu ya sih. Ini tuh lebih ke kayak gue suka ini, ya akhirnya lebih ke situ. Sama kayak di toko kopi misalnya, lebih laku origin tertentu lah. Misalnya ada 3 origin. Origin C ini paling laku. Ternyata kenapa? Karena baristanya suka yang C. Kayak gitu-gitu lah. Paham. Jadi kayak gitu. Jadi alasannya karena memang dari awal gue notice-nya itu manualan, terus habis itu ada beberapa hal nih ternyata yang harus gue beresin biar manual brew gue enak gitu. Jadi ya roasting, grinderan gitu. Sisanya mah ngikutin. Keren. Gue baru pertama kali sih ke coffee shop yang mesin roastingnya sebesar ini, tempatnya juga tidak terlalu besar menurut gue. Mesin grindernya mahal, nggak ada mesin espresso. Wah, ini keren. Aneh ya? Aneh, tapi nyata. Di sini ada yang pernah nyoba produk-produk unik gitu kan? Apa gitu, maksudnya? Espresso campur cuko gitu nggak ada? Enggak ada. Biar kan visioner kan keren gitu, kreatif gitu, campur gitu, cupping cuko gitu atau apa? Bisa juga culture. Di combine nih. Iya. Terus kita next deh ke skena kopi di Palembang. Buka 2015. Sebelum itu pasti udah ada dong senior. Atau yang manualan gini udah ada belum? Atau ini pertama? Kalau udah ada, waktu itu gue balik lagi ke Palembang, gue lihat emang udah ada 1-2 kalau nggak salah. Selisih bulan lah, selisih bulan. Cuman waktu itu gue ngerasa itu bukan yang pengen gue bikin. Doi udah manualan sih. Tapi nggak ini ya. Biasanya kan orang berangkat kalau lu sebagai Spartanan gitu ya, bikin toko ya. Kayak lu kan bikin gerobakan tuh awalnya. Betul. Karena kayak nggak mau spekulasi jauh-jauh, gue sanggup beli ini, ya udah jual manualan, gitu kan ya sih, kayak gitu kan. Betul. Nah jadi itu awalnya kayaknya yang gue lihat, ini tapi tetap, ini bukan manualan yang gue cari nih. Sama waktu itu tempatnya pada nggak di tempat yang gampang dijangkau orang, ceritanya gitu. Sedangkan waktu itu gue di tahun yang sama pada saat di tahun yang sama. Terus waktu itu gue ngerasa ini harus tempat ngopi kayak gini nih harus gampang nih harusnya ditemuin orang gitu. Karena waktu itu belum ada, strategis belum banyak. Iya, harus strategis tempatnya. Karena kita ngejemput orang buat beli kopi yang harganya 20 ribuan. Gitu ya sih. Iya, betul. Dan waktu itu masih kayak, wah ini better gue beli Padang kali ya, gitu, daripada betul. Kayak gitu, ya udah. Coba terus buka juga di tempat yang mungkin ini di strategis lah ya. Lumayan. Sudirman. Jadi dari 15 sampai 2022 ini 7 tahun di sini terus. Di sini terus. Wah, di sini terus. Dari awal, alhamdulillah nggak ada. Customer regulernya udah terbangun sekali lah ya. Reguler terbangun, ujung-ujungnya reguler bikin coffee shop, akhirnya supply beans gitu-gitu. Jadi kayak bareng. Oke. Growth-nya bareng sama. Saat ini fokusnya paling terakhir di Kopi Pulang ini roastery kayaknya. Enggak. Iya. Nggak tahu gue ya, itu mungkin tadinya lebih banyak homebrewer, beli beans, oleh-oleh. Karena alhamdulillah kalau kemarin tuh gue berapa kali riset juga dari teman-teman kayak dapat kesini dari mana gitu, dari Google, dapat kesini dari mana dari Google. Terus pas gue coba search Google gitu, kopi di Palembang misalnya, emang Kopul yang muncul paling atas, Kopi Pulang gitu. Oh berarti cocok nih, pantesan banyak yang misalnya lu mau flight nih sore, misalnya lu mau flight nih, lu beli beans dulu, tadinya kayak gitu. Terus karena seiring bertambahnya toko kopi, lama-lama alhamdulillah coffee shop juga akhirnya ngambil beans ke sini. Sama kita juga bikin
ngerostingin bean seorang lah. Oke. Jadi ya itu perubahan ininya ya, jadi lama-lama mundur tuh, agak mundur belakang gitu. gitu. Jadi kita bantu teman-teman yang mau melebarkan inilah UMKM juga, teman-teman bantu teman-teman. Kayak gitu. Terus skena perkopian atau dunia coffee shop di Palembang ini kan selama 7 tahun pasti banyak yang naik, buka tutup. Ini termasuk salah satu yang langgeng nih dari 7 tahun nih. Alhamdulillah. Lumayan ya. Dilihat dari profiling orang-orang yang datang, itu tuh masih banyak orang yang gimana ya di Palembang nih, apakah nyari yang kopi tukuan gitu atau udah mulai secara teredukasi kayak gue mendingan manualan deh, kopi hitam deh atau americano deh atau apa kayaknya ya kebanyakan yang dilihat gitu. Gue nggak begitu ngeh ya, soalnya kalau ngomongin fase karena kita dari awal udah kayak lebih concern gitu ke kopi dan yang gue dapet tuh cuman kayak akhirnya gue notice. Tadinya kan kita cupping tuh setiap Sabtu, cupping terus kayak ngenalin lebih banyak lah ngobrolin kopi lah gitu di sini. Nah, karena kita mulainya duluan sama hal yang kayak gitu, akhirnya gue nggak ngeh sampai akhirnya gue tuh baru dapet ternyata kalau orang mau ngopi ke sini. Kebayang sih. Okay, ya. Kalau dia spesifik mau, jadi gue jarang banget gue ketemu orang yang pengen yang aneh-aneh gitu. Datang sini tuh pasti udah cari kopi. Udah tahu cari kopi. Gitu. Okay. Berarti emang ini image-nya udah terbentuk nih ya, kopi banget di tempat aja. Jadi nggak ada datang ke sini minta boba, gula aren nggak ada. Sini nggak ada tuh ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Sih nggak ada sih. Tolonglah. Kalau itu ke brand-brand besar Jakarta aja ya. Ini kita menjaga marwah UMKM di Kota Palembang. Enggak sih. Iya, tapi oke. Gua suka di tempat-tempat gini punya idealisme tersendiri yang benar-benar tersampaikan dan bertahan gitu idealismenya. Gue juga punya impian juga kayak gini. Jadi orang-orang Indonesia tuh anak-anak muda terutama ya terinspirasi bahwa kopi itu nggak sekedar yang sasetan, nggak sekedar yang manis. Banyak kok aroma-aromanya, rasa-rasanya gitu. Kalau mau pelajari juga wah itu ribet banget. Iya, dari tanamnya, dari kebunnya, dari ini wah ribet. Tapi seru. Iya, betternya udah langsung ngopi aja. Kopi dulu senang baru lo pelajari kan gitu. Terus belajar dulu. Kalau ini belajar dulu bos, ya pertanian dulu kan. Wah ini ribet. Pertanian ada ngomongin soal kopi-kopi gitu? Enggak, gue spesifik, gue kampusnya pertanian, tapi gue nutrisionis ceritanya. Nutrisionis. Iya, Nutrisionisnya gue tuh ilmu gizi. Manusia kan? Iya, manusia. Fakultas Ekologi Manusia. Oh, oke. Lucu-lucu. Nice tuh. Oke, tapi kan pasti tapi gue belajar, gue pasti ada soal ini. Next, ini kita ngomongin buku. Jadi Mas Amal nih kayaknya koleksi bukunya banyak dan itu gue udah ngobrol. Gue baru pertama kali ke coffee shop yang bukunya tertata rapi dan tidak cuma sekadar buku yang digeletakin gitu. Bukunya tuh ada label-labelnya men. Jadi bener-bener tadi gue tanya, ini mas kok rapi banget? Iya kita punya pustakawan katanya. Wah gila keren banget. Jadi buku-buku di sini tuh ada yang rapiin, ada yang labelin, ada yang ngurusin mana sektor-sektornya, mana jenis-jenisnya gitu. Ini terinspirasi dari mana buku-buku ini? Emang karena dulu suka baca atau ada buku sumbangan dari orang ditaruh aja gitu? Ada beberapa yang kalau basic ya emang suka baca awalnya. Lumayan. Habis itu mulai nambah-nambah, kan beli buku, nambah-nambah, terus habis itu orang yang suka baca buku juga senang akhirnya nyumbangin bukunya yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi awal mula suka baca buku tuh dari umur berapa? Dari nyokap sih suka baca. Terus kalau misalnya ingat umur berapa, pas udah bisa baca kali ya. Wah sampai sekarang? Lumayan lah gitu. Saya banyak juga ya, lumayan ya. Gue lumayan. 1 tahunan baca buku. Gak juga sih tapi. Udah sok tahu lagi kan. Dari kecil udah suka baca. Baca. Cuman bacanya kan dulu yang hiburan. Dulu tuh gue sempet inget suka baca ini, lu tau ini gak sih? Tabloid dulu, Intisari. Tahu. Intisari. Tahu. Model kayak Trubus gitu kan? Iya gitu. Kayak pas gue mulai baca-baca, ternyata seru ya. Pas gue ngobrol sama orang, orang nggak tahu ya ini padahal gue kayak gitu lah. Itu seninya baca. Iya, seninya baca. Gue juga suka gitu. Ternyata orang nggak tahu apa yang gue baca gitu. Iya. Nggak semua yang ada di buku tuh ada di Google tuh nggak semua. Iya benar. Makanya gue suka baca tuh kemarin karena itu. Jadi kalau lu baca sesuatu hal yang menurut lu wah ini bagus banget gitu, terus lu cerita sama orang, belum tentu tuh orang tahu gitu. Dan dia gitu ya? Gitu ya, gitu baru tahu gitu. Iya ini berdasarkan buku yang gue baca gitu. Ada beberapa yang apalagi kalau bukunya relate. Gitu, relate, betul. Dailyan lo gitu. Iya, tapi ya orang kan masing-masing dengan tiap-tiap ya, jadi beda-beda. Ada yang suka bacanya fiksi, ada yang suka bacanya sejarah, ada yang suka baca ekonomi. Tapi at least baca lah, karena mungkin dari riset minat baca Indonesia lagi rendah-rendahnya kali ya, lagi bisa turun, jadi. Gitu. Jadi banyak kan
Gue punya quotes bagus tuh. Saat ini Indonesia tuh rakyatnya lagi banyak informasi tapi tidak banyak pengetahuan. Iya. Orang yang punya banyak informasi lebih banyak daripada orang yang punya pengetahuan. Nextnya, orang yang banyak punya pengetahuan tidak punya banyak kebijaksanaan. Wow. Jadi lu punya informasi belum tentu lu punya pengetahuan. Lu punya pengetahuan belum tentu lu bijak gitu. Iya benar juga sih. Ya kan informasi di explore Instagram juga informasi semuanya kan. Cuman kan itu lu butuh apa enggak kan? Iya. Masalahnya kan itu. Kalau dijejelin terus. Betul. Hari explore aja gitu, cewek-cewek joget-joget. Ya gitu. Terus ini biasanya template pertanyaan omong kosong ini, Mas. Gitu. Boleh deh tahu nggak tahu atau misalnya lu mau asumsi atau analisa segala macam. Gue kemarin udah bikin segmen ini 2 tuh maksudnya. Kira-kira menurut Mas Amal nih, apa problem terbesar dunia kopi di Indonesia? Tak terserah, mau dari hulu, mau dari hilir, mau dari tengah-tengah, mau dari owner, mau dari apa. Problem terbesar dunia kopi Indonesia. Sebenarnya bukan problem, nggak tahu sih gue. Ada beberapa yang gue, karena sekarang zamannya mediaan lah kali ya. Oke. Sosial media dan informasi ini. Gue tuh ngerasa baru banget sebenarnya dibahas dan gue nggak tahu ini jadi problem atau enggak gitu. Beberapa orang menurut gua akhirnya merasa kita terkurung di dalam algo. Oke. Ya. Misalnya punya Instagram tadi lu bilang cewek joget-joget di Instagram. Bias. Algoritma. Nah, lu ngerasa kayak kopi ini oke banget. Padahal itu cuman di explore lu doang. Gitu. Atau lu ngerasa mixologi ini oke banget gitu. Padahal itu cuman di explore lu doang gitu. Dan ketika lu keluar lu ngobrol sama orang tuh juga nggak tahu apa-apa bro gitu. Jadi lu kayak maksud gue banyak ya lumayan lah ya. Akhirnya kepaparnya tuh dan jadi suka gara-gara algo lu dan bukan lu ngerasa kayak ini oke banget nih kayaknya gara-gara gini-gini. Padahal lu nggak lu nggak bener-bener ngeh gitu loh. Kalau ini cuman dari situ. Nah efeknya apa? Efeknya jadi kayak lu pas lu menjalaninya sekedar dari explore yang lu lihat aja. Ngerti sih maksud gue? Jadi akhirnya cepet tumbuh tapi belajarnya based on explore lu gitu. Ngerti sih? Gue tuh bener ngerasa kayak kok banyak banget yang buka, banyak banget yang ini. Oke itu sebenarnya karena akhirnya jadi exposure yang bagus buat industri. Tapi sejauh mana lu mengejar ternyata ya sejauh explore lu lagi gitu loh maksud gue. Butuh lebih banyak referensi di luar kali ya. Dan itu menurut gue wah PR juga sih ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi lebih ke media ya menurut Iya, yang gue lihat tuh kayak ya karena kan sebenarnya berangkatnya dari kok bisa banyak banget yang buka, banyak banget yang tutup atau banyak banget yang buka terus kayaknya gini-gini aja. Ngerti sih lo? Karena dia copy paste apa yang enggak maksud gue enggak ini gitu. Iya. Kurang terbuka luas lah ya. Enggak cross border atau apa gitu. Karena menurut gue wah gila banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor gitu. Iya. Sambil jungkir balik deh gitu. Jadi menurut Mas Amal nih kelihatannya dari media informasi yang biasa kita pakai paling banyak mayoritas mungkin Instagram. Itu banyak orang yang mungkin terinspirasi ngelihat wah nih coffee shop bagus gue nanti someday gue mau bikin ini punya cita-cita gitu. Tapi cuma sebatas dari ini gue bagus cuma ngelihat dari mata visual indera mata lihat bagus referensinya terus gue bikin tanpa lu mencari referensi cross border di luar media informasi yang lu punya gitu. Sedangkan yang tadi kita bahas buku, minat baca, banyak informasi yang kita bisa dapat selain dari Instagram tuh, dari buku, dari mungkin kita datang langsung ke kebunnya, ke orang yang roasternya. Jadi serius banget. Anjay, katanya bahasa-bahasa. Nggak, tapi ini biasanya template ini, template obrolan problem aja gitu. Karena kemarin ya basa-basi juga awalnya, tapi ujung-ujungnya serius. Enggak sih, serius ini ngomong kosong juga, nggak akan ada inilah. Kecuali kita jadi media partner pemerintah, dimention lagi. Ada pemerintahan negara sana, bukan negara kita. Jadi problemnya media yang anak-anak mudanya, mungkin gue lihat juga sih ya, akhir-akhir ini anak-anak Gen Z itu mungkin ya klien-klien tahun 99 ke atas, 2000 ke atas gitu ya. Masalah mungkin paling besar mereka tuh rasa fight-nya dalam hidup tuh kurang gitu. Kayaknya. Bisa jadi. Nggak, maksudnya mungkin tidak so-tough kita dulu gitu ya. Karena mungkin mereka jebret lahir ada iPad, ada ini segala macam. Kayaknya tuh rasa apapun yang udah tersedia gitu, dan rasa menunggu mereka itu bukan suatu hal yang bahagia. Kalau kita dulu zaman
Sabtu Minggu kita nungguin tuh Doraemon. Wah, kita nunggu dari Senin sampai ini seneng gitu. Udah Jumat, wah Doraemon, besok Bakabon, besok apa gitu, robot. Kalau gitu. sekarang mah kapan aja lu bisa lihat. Kapan aja bisa lihat. Lu justru nunggu tuh hal yang bodoh. Dulu kita nunggu tuh bahagia, Bos. Oh iya, benar sih. Iya kan? Itu anak-anak sekarang tuh bedanya. Kayak gitu, gue ngerasa. Jadi mereka tuh nggak punya rasa effort yang gue harus ini gitu. Kalau kita tuh Jumat tuh, wah Sabtu Minggu ya kita nonton pagi gitu kartun kan. Doraemon, apa, jadi Ninja Hattori gitu. Menghargai sesuatunya kurang ya? Kurang, gitu, sih? kurang. Makanya fight spiritnya kurang juga. Jadi apa dikit, wah ini rugi juga tutup gitu. Mungkin salah satunya ya. Ini gua basa-basi ya. Baru nggak sih gua sebenarnya. Itu gua juga dapat buku. Ada juga kemarin sebelum ini gua ngobrol soal ekspor impor kopi. Woi, berat. Ya dulu sih kalau ini ya ekspor impor. Jadi negara kita tuh sekarang risetnya nomor 4 penghasil green bean terbesar di dunia, nomor 4 komoditasnya. Tadinya nomor 3, sekarang kalah sama Vietnam. Oh, Vietnam ya. Tadi sekarang itu Kolombia, Brazil, Vietnam, Indonesia. Tadinya kita nomor 3, Kolombia, Brazil kita. Habis itu Vietnam naik. Padahal Vietnam tuh 1/4 dari negara kita juga ada luasnya. Iya kan? Terus kenapa itu bro? Lu baca apa tuh? Tapi gue pernah juga ngobrol ini gitu loh. Gue nggak ngerti apa gara-gara api gitu. Nah, mungkin faktornya mungkin banyak kali ya, dari kemauan pemerintah juga, political will-nya juga nggak baik dan lain banyak sih sebenarnya. Tapi kalau yang dilihat dari kita obrolan kita kemarin sama Mas Radit tuh, memang paling besar dampaknya sih kemauan pemerintah, karena Vietnam tuh naik dari 4 ke 3 itu karena pemerintahnya support sekali komoditas kopi. Ayo kita iniin gitu. Gue pikir kita mundur gara-gara kita udah banyak minum kopi sendiri. Aduh. Jadi nggak kegiring. Nggak kan siapa tahu ya. bisa juga kan sih. Banyak banget nih tempat bisa juga. Gitu. Tapi ya menurut gua tetap industri kopi harus dimajukan dari hulu ke hilir lah ya. Apapun itu. Gue juga kemarin punya ide, tapi ide sampah juga sih, kayak kenapa kita nggak bikin aplikasi aja untuk membantu eksportir kopi gitu. Misalnya lo punya kebun 1 hektar gitu ya, tapi lu mau ekspor nih, kebutuhan lu di Jerman nih gitu kan, 20 kilo dengan kualitas standarnya kayak gini gitu, tapi lu mau ekspor kan nggak bisa. Ekspor kan at least punya PT, punya izin segala macam. Kita bikin harusnya ada brokernya lah gitu ya. Aplikasi broker ini nih, lu masukin ke sini, ketemu sama penjualnya, izinnya udah ada, semua udah ada, standarnya masuk, kirim, jebret, jadi selesai. Ekspor tuh pasti naik tuh. Iya sih, benar. Tapi balik lagi tuh masih panjang, pasti ada sertifikasinya, apanya segala macam. Wah, tapi terlalu jauh lah, terlalu sis. Next. Ngeri ya. Ekspor impor. Aduh. Gue mau pengen minum kopi sendiri ya, nggak mau ekspor. Tapi gue pernah punya pengalaman gini, Mas, saya cerita ya. Ini cerita omong kosong aja. Gue kan seorang penerbang, terus gue pernah beberapa kali terbang ke Australia gitu. Terus gue minum kopi di sana, banyak dari Panama, Geisha, Honduras, apalah gitu. Ada tuh Lintong, Gayo, ada Sidikalang, ada Sumatera kan, tanah Sumatera terkenal. Gue kesana minum Sidikalang. Sidikalang gue pesan fisik gini, luset, wah enak banget. Gue nggak tahu karena memang atmosfernya yang dingin, terus yang baik apa segala macam gitu. Gue minum enak banget. Emang harganya sih sekitaran mungkin 78.000 ya 11 ya. Balik gue ke Jogja, waktu itu masih di Jogja nih, ketemu sama si bangsat-bangsat ini. Di Jogja, minum juga dong gua ya kan. Di coffee shop juga ada Sidikalang lagi nih. Gue cari nih coffee shop yang kira-kira wah relate lah Jogja nih, manualan. Gue beli Sidikalang, gue minum. Biasa aja loh. Maksudnya bukan biasa aja ya. Kalau dari 1 sampai 10 yang di Jogja itu 6, di sana tuh 8 gitu. Woi, selisih 2 tuh. Enakan di sana. Itu bener cuy, karena nyobain kopi whole package. Iya. Kayak bukan lo minum doang aja gitu ya. Sih. Apalagi mungkin lo ngerasa kalau lo bilang nggak enak kan tadi 70.000 iya. Rugi kan lo. Iya. Jadi lo ngerasa ini harusnya gue ekspektasinya udah harus enak gitu ya sih. Tapi ya bener juga sih, kalau kopi tuh satu package emang dari atmosfer, kayak semuanya ya, visual, terus ya rasa juga salah satunya. Kadang di tempat makan yang kayak rame banget gitu, padahal lu makan biasa aja jadi enak banget gitu, karena kayaknya semua orang ngerasa ini tempat oke. Iya kan, betul, kayak gitu-gitu sebenarnya. Chemistry juga penting tuh. Iya benar, iya. Gitu kan? Service lu oke, kopi lu jadi oke. Iya betul, nambah lah plus 2 langsung nilainya. Oke, ini last question lah. Kira-kira bukan last question sih, ya last question lah. Mas Amal ada inspirasi atau kata-kata motivasi apa buat teman-teman yang baru memulai bisnis kopi, khususnya di Palembang? Kira-kira
apa gitu yang udah pengalaman 7 tahun nih kira-kira kalau mau buka lu harus gini ya, santai aja nggak usah ini apa gimana? Oh, kalau gue sebenarnya gue malah mikirnya kayak kalau lu mau kopi nggak harus coffee shop bro, atau nggak harus menurut gue nggak harus bikin toko kopi bro. Kayak mereka ini bikin media kopi. Iya. Atau lu bikin apa gitu ya? Kalau sekarang kayak coffee blogger, iya, keliling. Maksud gue banyak hal sebenarnya yang bisa lu kalau lu pengen ke kopi gitu. Karena ujung-ujungnya nanti lu mikir kita semua bikin toko kopi, nggak ada ekosistem yang lain ya? Iya, terus kayak anjir, terus siapa yang mau bantuin jual atau apa gitu. Karena menurut gue itu penting banget sih. Iya. Jadi sarannya jadi kayak banyak kalau puzzle sektor, banyak banget yang masih bisa lu isi gitu. Iya. Kalau misalnya mau pengen kopi dan lu masih bisa ngopi terus kok gitu. Iya, betul. Dan itu juga salah satunya membantu dunia kopi juga ya. Iya, karena tujuan lu mau buka coffee shop, mau membantu dunia kopi ya sebetulnya nggak cuma bikin coffee shop, cuma begitu bener. Kayak banyak banget yang bisa lu isi gitu. Jangan lu suka kopi langsung gue bikin coffee shop kali. Padahal banyak cuy. Kalaupun lu mau nyari uang malah hari ini menurut gua coffee shop turun lah ya gitu ya. Bahkan yang gede-gede menurut gua malah cenderung kayak statis nih udah pada udah di level yang tinggi banget kayaknya menurut gua udah. Dan lu harus bisa lihat kans memang di kopi tapi coba lu kesempatannya masih banyak sebetulnya di tempat lain ya. Dan nggak harus coffee shop. Oke, tadi last question, ini adalah last question lagi mas. Jadi nanti ada last lagi. Di situ teman-teman kopinya guyup nggak sih? Atau ada klan-klan tersendiri gitu? Soalnya di Jogja dulu pengalaman gua ada, ini barat, ini timur, ini utara, selatan gitu. Palembang ada apa ya? Di Palembang kalau yang gue lihat mungkin kita punya referensi banyak. Terus habis itu berangkatnya dari misalnya gue bikin toko, lu bikin toko gitu. Gue punya referensi siapa, lu punya referensi siapa. Abis itu kayak kita tumbuh dengan gaya kita masing-masing gitu. Nah, itu kayaknya yang bikin beberapa tuh kayak sulit menemukan irisannya. Gitu loh. Cuman kalau misalnya dibilang guyup nggak guyup, itu personal ya. Itu soal kayak lu bisa wise atau nggak wise gitu menjalani toko lu gitu. Karena ada yang bisa banget, ada yang enggak. Tapi menurut gue ini bukan soal industri kopinya, gitu kayak gitu. Soal psikologi personal. Iya, soal personal karena gue pernah sempat keliling dan oke aja sih sebenarnya gitu. Apalagi lu supplier, mas. Lu sih ya. Iya kan, ya supplier beats pasti banyak lah. Oke aja sih, maksudnya kayak sebenarnya bisa, cuman memang karena jalannya masing-masing awalnya dan kayak struggle, apalagi jualan di Palembang. Idealismenya susah ketemu ya. Iya, apalagi jualan di Palembang nih. Ada momen ketika kita bener-bener ngurusin toko masing-masing buat bikin naik gitu ya. Nah, habis itu mulai ini tuh kayak ketika mau bareng-bareng tuh kemarin sempat nggak ada waktu lah, apalah segala macem gitu. Tapi sebenarnya bisa aja, itu soal kondisi aja sih sebenarnya. Oke, last question. Terakhir nih, benar-benar terakhir nih. Kangen gak sih ada event-event kopi gitu? Atau udah ada sekarang? Udah mulai ada atau belum ada? Di Palembang tersendiri ya khususnya ya? Karena katanya Mas Andro katanya mau bikin event kopi nasional bentar lagi. Jadi kita harapkan kopi pulang juga sesuatunya ikut lah nanti ya. Wah gila, gokil. Gue juga bagian dari kompetisi kemarin sempat gitu. Tapi kalau misalnya, tapi kalau misalnya sempat, kalau dibilang kangen atau nggak kangen gitu, gue tuh lebih kepengen sebenarnya. Mungkin kita lagi dikasih waktu buat bikin event yang domino efeknya benar-benar konkret. Karena kalau di Palembang sendiri yang gue lihat nggak ada event, segmennya nggak menjadi meluas. Nggak tahu gue ya tapi gue nggak tahu ya ini faktanya seperti apa. Tapi yang gue rasain aja gitu dan yang gue lihat datang ke toko lah. Kayak misalnya ada lomba, ada apa gitu ya, ada pameran gitu kopi. Itu menurut gue mungkin mendatangkan tapi nggak sebanyak nggak apple to apple sama effort lu lah. Misalnya lu bikin ini gitu, pas keluar kayaknya nggak ini nggak kan berdampak ya. Iya, dan gue lebih pengen
kalau misalnya pun ada event yang bikin gue penasaran, mungkin jadi kangen adalah bisa nggak ya kita bikin sesuatu yang after event tuh bikin iya gitu loh, dampaknya lebih oke. Nice, gua baru dapat kata-katanya. Gitu. Nah, event nggak cuma sekedar event ya, harus iya, ada dampaknya. karena gampang cuy sebenarnya bikin event. Gampang, iya, tapi bikin dampaknya tuh iya, susah sih sebenarnya, tapi lebih susah bikin dampaknya. Iya, gitu. iya, betul. Kayak gitu. Oke, kalau gitu. Habis ya pertanyaannya. Teman-teman, next sudah habis. Terima kasih banyak Mas Amal. Sama-sama. Sambutannya. Semoga Kopi Pulang tetap jaya di Palembang, sukses banyak ini dan tetap amin. menjaga idealismenya. Keren ini. Gue suka nih manual-manual. Gue pasti ntar kalau ke Palembang pasti datang sini. Terima kasih teman-teman. Ya. Jumpa lagi di Omong Kosong selanjutnya. Dadah, makasih ya. Terima kasih. Aman, Nek.